kadang kita anak sama orang tua tuh agak canggung gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada Evan orangnya. Terima kasih. Belum. Oke. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk brother sister se-Indonesia. Alhamdulillah ini adalah hari kedua puasa. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang terutama kita bisa tamat 1 bulan ini dalam berpuasa, dan kita juga dijauhkan dari wabah penyakit, amin ya Allah. Langsung saja, kita jangan lama-lama ya. Jadi sekarang tuh aku mau Q&A bersama salah satu wanita paling cantik sedunia, tanpa ada yang mengalahkan siapapun di dunia ini ya. Samalah kayak aku, Ridwan Depan, paling ganteng sedunia, tanpa ada yang mengalahkan siapapun di dunia ini. Jadi kita akan langsung aja kita Q&A bersama salah satu wanita luar biasa, yaitu Naura. Hey Naura. Hai. Alhamdulillah, gimana kabarnya Naura? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Gimana, kamu masih semangat untuk puasa? Masih dong, apalagi bulan Ramadan ini harus banyak-banyak kita bersemangat, jangan sampai kalah sama nafsu. Nafsu, setan. Iya, kita harus sabar kalau puasa ya kan, nggak boleh marah. Betul. Apalagi kita terkadang ada orang-orang yang nyinyir, apalagi netizen suka nyinyir gitu ya. Makanya netizen juga harus dijaga dulu mulutnya, betul gak? Intinya sebelum bertindak kita pikir-pikir dulu ke depannya kayak gimana dampaknya, kayak gitu sih. Betul sekali. Jadi kita gini nih Naura, jadi ini tuh kan aku udah dari komunitas untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Naura gitu ya. Kamu siap gak sih dikasih pertanyaan langsung dari subscriber lo ini? Jadi hari ini kita Q&A bersama Naura. Tapi kita Q&A ini kita sambil berjalan pelan-pelan aja ya Naya. Okay. Jadi kita kan sambil olahraga. Jadi kan ini jam 10 ini kata dokter tuh bagus. Iya, benar banget. Jam 10 pagi itu bagus untuk menghilangkan atau mencegah dari virus corona, karena jam 10 ini vitamin apa? Vitamin B. Bagus banget buat kulit kita. Nah, dan bukan cuma buat kulit tapi untuk hati aku juga, karena vitamin B itu adalah vitamin bahagia. Kamu udah siap, Nay? Boleh ya? Kita akan seada yang di otak aja ya? Seada yang ada di otak aja, dan aku ambil beberapa pertanyaan aja sih, gak semua kok, karena kebanyakan naik gitu ya. Takutnya kita gak selesai 1 hari, jadi kita ambil beberapa aja. Oke. Kita sambil berjalan bisa? Boleh? Siap? Gak usah lari. Oh, gak usah lari, sorry. Terlalu bersemangat ya? Emang Oke, kita harus baik. semangat sih, Ya, ketika puasa ini kita harus semangat. Pertanyaan pertama. Wow, Wish. apa tuh? Tipsnya Kakak Naura, gimana sih caranya untuk menjalin kedekatan dengan orang tua? Pas juga mau lebaran nih, kalau boleh jujur aku ngerasa gak enak loh sama orang tua. Ini curhat kayaknya ya. Ini saya gak enak nih sama orang tua, kayak misalnya mau minta maaf kalau lagi salah atau apa, pasti rada-rada malu. Tapi di sisi lain pengen deket, cuma karena gak enakan jadi ya udah biasa-biasa aja, dan kayaknya banyak yang ngerasa kayak aku. Tipsnya Kakak Naura gimana gitu, dari Sidik Kalbar ini. Oke. Gimana? Cara deket sama orang tua ya? Banyak sih caranya. Kadang kita anak sama orang tua tuh agak canggung gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada, betul. Kayak mau minta maaf malu kayak Nah, tadi. betul. Itu biasanya kalau aku sendiri ya, kalau misalnya aku marahan sama orang tua, itu nggak bisa ngambek lama-lama. Bener gak sih? Iya. Kayak kangen pengen bercanda-bercanda sama orang tua, nggak bisa berantem terlalu lama ngurung di kamar. Biasanya suka gitu kadang kalau lagi berantem, tapi udahnya baikan lagi, minta maaf. Cobalah untuk menurunkan ego. Jadi caranya kalau misalnya mau deket sama orang tua, kita turunin ego kita, biar nggak kesannya kayak nggak mau, aku malu, gengsi, aku mau minta maaf sama orang tua. Nah, kalau bisa kita turunin ego kita minta maaf sama orang tua. Selagi orang tua kita masih ada, kita harus hormati, harus sayangi, harus lindungi. Jangan sampai kita sia-siain kebaikan orang tua. Betul sekali. Aku setuju banget, ini jawaban yang luar biasa. Ini menyentuh hati kolbu aku. Asli, karena emang sejahat-jahatnya nggak ada yang jahat sih, orang tua tuh dimana-mana nggak ada yang jahat ya. Jadi ya segimanapun kita kesal sama orang tua, kita nggak boleh sih, ya kan? Karena tanpa orang tua juga kita gak bakal lahir di dunia ini, betul nggak? Iya, betul.
Jadi tetap harus turunin ego kita, jangan terlalu tinggi egonya, hormati orang tua selagi masih ada. Karena yang nggak ada itu yang lebih menyakitkan biasanya, nggak bisa ketemu lagi. Betul sekali, ketika udah gak ada baru kita nyesalnya itu luar biasa. Luar biasa tuh, si di Kalbar udah dijawab ya, ini langsung dari Naura. Keren Naura, pokoknya bijak banget. Kita akan langsung yang kedua Nay. Apa tuh? Yang kedua ini dari si Ayu Fauzia. Aduh ini mah apa alasan Kak Dep Q&A sama Kak Naura? Ini mah berarti ke gue ini mah, tapi gak apa-apa lah udah diiniin buat Ayu Fauzia. Yang pastinya aku tuh kangen sama Naura, udahlah gitu aja. Enggak sih, sebenarnya sih banyak yang minta request, ini banyak banget yang minta Kak buat lagi dong sama Kak Nanai, Kak Naura buat lagi. Banyak banget, itu hampir berapa ratus, 77. Fansnya Devan namanya apa sih? Apanya? Fansnya? Brother. Hai brother, gitu. I miss you too. Wih, nah kayak gitu. Jadi banyak banget ini yang pada request sama Naura. Jadi ya udahlah, aku coba lagi untuk DM Naura kan. Nay, aku coba, semoga aja Naura bisa, dan alhamdulillah Naura bisa akhirnya kayak gitu. Ini juga demi buat kalian loh semua. Apa sih yang enggak buat sobat brother? Iya. Gitu. Betul sekali. Udah ya, udah terjawab ya. Udah terjawab. Nah, terus ini yang ketiga nih, Aditya Prastio 08. Apa rahasianya kok suara Nay bisa bagus banget sih? Wih, gila bro. Itu lebay. Lebay, kalau kata gue sih itu lebay banget. Maaf ya, itu Adit ya, maaf. Enggak sih, bercanda. Yo, jadi gimana sih? Apa sih rahasianya kok bisa sih suaranya tuh merdu gitu kayak merpati? Merpati. Kalau misalnya mau suaranya bagus sih, yang pertama olahraga. Olahraga biar apa? Biar nafas kita teh lebih panjang, lebih teratur gitu. Olahraganya tuh olahraga apa, lari atau gimana? Dalam bentuk apa aja? Kalau biasa sih kalau Naura dari kecil itu berenang. Renang. Ya, berenang. Kalau nggak berenang, jogging. Jogging. Yes, jogging kecil-kecil aja, komplek, kekeliling komplek. Kayak gitu ya. Rumah kalian kayak gitu. Tapi ada khusus untuk belajar pernapasan gitu? Dari olahraga itu aja apa emang ada khusus kamu untuk belajar lagi selain itu? Ada sih, kayak misalnya kalau sebelum nyanyi gitu, sebelum latihan vokal, kita biasanya pemanasan dulu, ada teknik-tekniknya. Bisa searching di mana Google, aja ya? ada. Banyak. Nah, Adit ya. Udah dijawab langsung sama Naura. Jadi banyakin lah kamu olahraga. Kalau bisa kamu naik kelapa, manjat. Itu bagus untuk olahraga ya. Renang ya. Renang itu bagus untuk pernapasan kayak gitu. Jadi pokoknya olahraga. Oke, kita akan ke selanjutnya nih Nay. Boleh. Ya kan, karena Nay ini orangnya sibuk. Jadi dia waktunya tuh gak bisa lama. Kita langsung ke si Rian aja. Ada Rian aja di sini. Dia tuh nanya, Kak, ada rencana bikin video lagi bareng Kak Naura. Ini udah buat ya sebenarnya. Ini udah buat nih. Tapi kalau misalnya like-nya banyak, komennya banyak, yang nonton banyak, bisa tanyakan Mas Iya, silakan. Aku mah kalau misalnya emang banyak yang minta dari subscriber mah, insya Allah aku bakal buat lagi Nay. Amin. Kita kan selanjutnya dari Rusfi Trisaputra. Apa tuh? Wah, ini agak lumayan luar biasa. Menurut Naura, Kak Depan orangnya gimana sih? Yes, yang pasti sih Kak Depan. Sorry. Kalau kepedean, sorry. Agak lebay, sorry. Kak Devan orangnya? Belum. Oke. Sorry. Kak Devan itu orangnya menurut aku gak bisa diem. Oh iya, emang benar. Tapi baik. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jadi yang lebih baik. Amin. Terus jadi yang lebih baik gitu. Terus yang menjadi yang lebih baik buat Naura. Kejauhan. Oke, kita next lanjut. Oke. Dari Uti sorry. Ada dari Uti Siska ya. Apa hubungannya Ahi Ridwan sama Uki Naura? Apa katanya hubungannya? Jadi kan yang pasti emang Naura ini kemarin kena prank lah ya. Nah, Iya. kamu itu jadi di sana juga berawal aku tuh bisa kenal sama Naura kayak gitu. Jadi kalau disebut saudara sih, yang pasti kita sebagai umat manusia, umat muslim, kita tuh semua bersaudara. Saudara seiman. Saudara seiman yang diikat oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul gak? Benar. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Dari
Riki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riki yang paling ganteng sedunia. Pertanyaannya seperti ini. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah. Wih, ini keren nih Riki. Lu keren lah. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa nih buat teman-teman semuanya, buat yang muslim. Wih, romantis bro. Pertanyaannya seberapa nyaman sih Mas Depan? Kok pertanyaan gini sih? Seberapa nyaman sih Mas Depan dekat Mbak Naura? Begitu sebaliknya, seberapa nyaman kah Mbak Naura dekat Mas Depan? Wah, ini mah tadi awalnya bagus, tadinya awalnya bagus tapi kaget saya. Ininya. Agak melenceng pertanyaannya ya. Tapi cukup. Yang saya jawab nih ya, saya dulu, seberapa nyaman Mas Depan dekat Mbak Naura? Nyamannya itu aku gak bisa ungkapin sebenarnya. Ini nyamannya tuh kayak berada di helikopter di atas awan, ya kan? Jadi tanpa ada beban apa gitu, jadi kayak Helikopter. Ya, helikopter tahu helikopter. Apa hubungannya sama helikopter? Kadang, wah ternyata netizen sama Depan gak terlalu jauh ya. Iya. Pokoknya sih yang pastinya asalnya saya mah nyaman banget. Amin. Nyaman gitu ya, kayak gitu. Terus kalau kamu, kalau di berapa persen mah gitu ya, dari 1 sampai 100 mah 102 lah, 102%. Kelebihan 2. Oh, kelebihan kedua. Ya, kelebihan 2, mohon maaf. Iya. Ya pokoknya nyaman banget lah. Terus Oke. kalau Naura gimana? Katanya sebaliknya gimana sih? Kalau aku Seberapa nyaman? nyaman apa enggak? Ya lumayan lah ya, nyaman ya. Karena dia nggak gigit. Kalau Nah. misalnya dia gigit, aku bilang gak nyaman gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan sama aku di Apa? Gak boleh kasar sama cewek. ya kayak gitu. Ya, gitu. baru dia gak bakal nyaman selama emang kita positif. Yes. Kita juga melakukan hal-hal yang baik, mah insya Allah lah. Ya kan? Betul. Insya Allah baik. Nah seperti itu ya. Nah kita akan lanjut ke Kang Ruspi Trisaputra menurut Kak Naura. Ini mau udah tadi ya, sorry. Oke, kita akan ke Guntur Gugun. Kak Guntur Gugun, Kak Naura pilih cowok miskin. Wih, ini keren nih, ini keren. Ini gue suka ini gue suka nih. Wah, nantang ini nih, asli, nantang. ini menantang banget ini. Ini gue suka nih pertanyaannya nih. Mbak Naura pilih cowok miskin soleh cakep atau cowok kaya soleh tapi jelek? Wow! Lu mah nyindir gue, lu jelek lu aja. Oh, gimana anak? Wah, Kamu sulit juga ya. Kamu Apa tadi? pilih cowok miskin. Cowok miskin Miskin tapi soleh gitu. tapi soleh. Tapi soleh. Atau kamu pilih cowok yang kaya tapi jelek. Aduh, ini mah ngasih pertanyaan teh nyindir saya. Dia ngerasa berarti gengnya. Aku ngerasanya di yang pertama, pilih cowok kaya tapi cakep. Amin. Aduh, gak ada yang lain pilihannya gitu, harus pilih salah satu. Ya, jadi pokoknya di sini Mbak Naura pilih yang pasti sih mungkin tipe Naura yang seperti apa lebih cowoknya, ke mungkin tipe kesana kali ya, seperti itu. Gimana Nay? Kalau Nay yang penting tanggung jawab. Selain tanggung jawab, dia juga bisa mimpin keluarga Nay nanti jadi imamnya Nay. Terus yang penting dia rajin ibadah, bisa bawa ke surga. Sama gue banget ya. Oke, jadi kalau masalah harta, Nay, kamu mungkin nomor berapa gitu lah? Harta bisa dicari. Harta bisa dicari, gue setuju nih. Yes. Jadi kalau harta itu kita bisa cari berdua, berjuang bersama. Ya, pastinya dengan usaha juga Dengan ya. usaha kayak gitu, luar biasa. Nah, kita lanjut ya. Oke. Tuh pertanyaannya tuh udah gue jawab. Udah Nay jawab. Next kita ke Rian aja. Pilihan aja. Ya. Kak, reaksi baru pertama kali ketemu Naura. Wah, ini mah ke saya ya. Saya ini mah. Kak, reaksi baru pertama kali ketemu sama Kak Naura gimana? Kalau yang gue rasain sih dari pertama aku ngeprank juga gitu ya waktu di cafe. Orangnya tuh awalnya sih gue nyangka mungkin Naura tuh orangnya cuek, maksudnya agak jutek. Iya. Aku ngelihat dari muka tuh seperti itu ya, Nay. Kamu kayak jutek gitu, kayak antagonis banget gitu ya kan. Jadi aku tuh kira-kira ini bisa nggak ya, dan ternyata emang di luar dugaan gitu, ternyata emang Nay itu baik orangnya dan humble. Amin. Apalagi ketika dia bisa nyanyi kan, aduh, jadi rasanya tuh jodoh gue tuh semakin dekat. Aduh. Ya kayak gitu ya, yang pasti sih keren lah, luar biasa. Ini pertemuan kedua juga tapi alhamdulillah gitu, luar biasa.
Oke Nay, jadi ini dari subscriber semua. Mungkin kita cuma pilih beberapa itu, ya kan, yang kita ambil yang pastinya ini aku juga ada pertanyaan yang secara langsung dari aku nih, Wow. kan? Karena nanti juga aku bakal ada challenge, aku juga pengen challenge sama Naura. Challenge apa Jadi tuh? challenge tuh gini, jadi Nay, jadi aku tuh pengen tahu kamu kan pinter nyanyi nih, Amin. pinter nyanyi. Nah aku tuh pengen tahu kamu tuh nyanyi yang kamu bisa tuh nyanyi apa aja sih se-alam dunia ini? Sealam dunia Apakah ini. kamu bisa baik. juga lagu-lagu kayangan Mimi Peri mungkin kayak gitu. Jadi aku pengen challenge nanti sama Naura, Mhm. dia bisa lagu apa aja, apakah dia bisa Sunda, Barat, Jawa. Oke. Gimana, kamu berani gak sih? Ini tantangan aku untuk kesana. Kalau kamu ingin menjadi seorang penyanyi profesional, kamu harus bisa menerima tantangan aku. Oke, siapa tahu. Gila, kamu siap ya? Siap. Tapi aku pengen nanti sholawat. Pokoknya semuanya nanti aku bakal iniin sambil kita main gitar, sambil kita nyanyi. Boleh. Ya, oke? Kita langsung aja kali ya. Kita langsung ke challenge. Tapi Nay di sini tuh kebetulan di sana tuh ada tempat ayun-ayunan. Gimana kita sambil di sana, jadi kita main gitarnya, nyanyinya, challenge-nya di sana. Jadi biar lebih apa ya? Biar lebih romantis. Bener gak? Oke. Yuk, ini yuk. Sebelum kita mau ke challenge nyanyi-nyanyi bersama Naura, kita akan latihan dulu, brother ya. Jadi karena ini kita juga untuk mengenang masa kecil, kembali lagi ke masa ya. Biarkan dia beginilah nanti kalau jatuh ke bawah. Nah, sudah siap belum sih kamu untuk challenge? Hah? Siapa takut?